Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Kali ini kita bertemu untuk sama-sama mengaji, meluruskan niat, terkhusus dalam melakukan persiapan-persiapan menuju pelaksanaan ibadah yang besar bernama umrah dan haji. Mari kita meluruskan niat. Apa itu niat? Niat itu dari bahasa Arab nawa yanwi niyatan. Artinya qasada, yaqsidu qasdan. Dalam bahasa kita bermaksud. Berarti ini adalah perilaku hati, batin kita. Kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dipersyaratkan untuk berniat terlebih dahulu. Sejak lama, sebelum pelaksanaan ibadah umrah maupun haji, tentunya kita telah mempersiapkan segala macamnya. Berbagai persiapan berupa harta, tenaga, persiapan fisik, juga tata cara ibadah yang sering kita sebut dengan manasik, haji dan umrah. Sudah kita pelajari, tapi ada satu hal yang sesungguhnya jauh lebih penting dari itu semua. Lebih penting daripada keberadaan harta, lebih penting daripada penguasaan kita tentang tata cara ibadahnya itu sendiri. Karena belajar tata cara manasik umrah maupun haji bisa dikuasai dalam setengah jam, dalam waktu 1 jam. Kita berlatih dalam sehari, bisa, kita bisa insya Allah. Mudah. Tetapi yang menjadi tidak mudah sesungguhnya adalah menata batin kita, meluruskan niat kita. Dan ini adalah poin yang sangat menentukan. Karena niat berkaitan dengan salah satu dari 2 hal yang menentukan diterima atau tidaknya umrah dan haji kita. Para ulama menjelaskan bahwa syarat diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian menjadi pelebur dosa, menjadi pengangkat derajat kita, syaratnya ada 2. Yang pertama adalah ikhlas, dan yang kedua adalah ittiba'us sunnah. Kita bahas sekarang tentang ikhlas. Kata ikhlas itu bentuk aktif dari kata khalis. Khalis artinya murni, bersih. Maka ikhlas artinya membersihkan, memurnikan. Memurnikan apa? Memurnikan niat kita dalam beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka membersihkannya adalah dengan menepiskan dari hati kita berbagai macam motivasi. Motivasi kita di dalam berumrah ini apa sesungguhnya? Ada orang yang berumrah niatnya adalah supaya dikenal sebagai orang yang sudah berumrah. Ada yang berhaji, di dalam hatinya ada keinginan supaya ditulis nanti kalau dalam acara-acara, dalam kartu nama sudah ada Haji Fulan. Apalagi sudah punya sederet title, apalagi sudah biasa ceramah, maka berharap bisa ditulis Kiai, Haji, Ustadz, Doktor, bla 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 bla, sarjana apa dan sebagainya, menjadi panjang deretan namanya. Kita harus bersihkan hati kita dari motivasi tersebut. Lalu yang disebut dengan ikhlas, membersihkan niat kita
memurnikannya supaya ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ingat apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Hamba-hamba Allah tidaklah diperintah kecuali agar mereka mengikhlaskan ibadahnya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara lurus, konsisten. Maka kita tepiskan dari hati kita berbagai motivasi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam berniat dan mengikhlaskan niat kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa pertanyaan yang mungkin menggelayuti pikiran kita. Yang pertama, apakah ingin dapat surga itu merusak keikhlasan? Jawabannya tidak. Justru keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyediakan balasan baik berupa surga bagi orang yang berhaji mabrur, itu akan menguatkan keikhlasan kita untuk Allah Azza wa Jalla. Keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan amal kita, itu akan memperkuat keikhlasan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka seyogianya bagi yang ingin menguatkan keikhlasannya kepada Allah Azza wa Jalla, menuntut ilmu tentang fadailul a'mal. Amal yang bernama umrah ini apa sih fadilahnya? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah berikutnya itu merupakan penghapus dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba Allah tersebut di antara umrah-umrah tersebut. Kalau kita yakini ini, maka tentunya semangat kita untuk berumrah akan meningkat, dan kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla akan meningkat. Kerinduan kita kepada surga akan naik volumenya. Maka sebelum kita berumrah, mari beberapa hari, beberapa pekan sebelumnya kita terus membekali diri kita, membekali batin kita dengan ilmu tentang fadilah berumrah. Bukan hanya itu, lebih detail lagi, lebih rinci lagi dalam hal tawaf, dalam hal sa'i, dalam hal bacaan-bacaan yang kita baca. Kita pelajari dan kita hayati, di dalamnya banyak nilai-nilai tauhidullah, nilai-nilai keikhlasan. Itu semua akan menambah, mempertebal keyakinan kita dan akan meningkatkan keikhlasan kita kepada Allah Azza wa Jalla dalam melaksanakan ibadah ini. Saudaraku kaum muslimin yang kami cintai karena Allah, terkhusus jamaah umrah yang akan berangkat dalam waktu dekat, mari persiapkan batin kita menuju pelaksanaan haji dan umrah. Yang masih memiliki niat-niat dan motivasi-motivasi selain ridha Allah, selain surga Allah, selain pahala Allah, selain surga, selain akhirat, yang memiliki motivasi-motivasi keduniaan, ingin terkenal, ingin populer, supaya nanti banyak yang subscribe, supaya banyak yang likes, supaya channelnya semakin banyak pengunjungnya. Yang memiliki niat-niat selain itu, selain Allah, selain akhirat, selain surga, mari kita bersihkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala iringkan bersama niat kita di dalam
ibadah umrah maupun haji dengan hidayatut taufiq sampai kita lulus berumrah dan berhaji dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kekuatan lahir dan batin untuk melaksanakan ibadah yang besar ini. Pada episode berikutnya insya Allah kita akan berbicara tentang fadilah umrah. Apa saja yang bisa kita dapatkan dengan berumrah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.